Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang karomah para kiai Jawa Timur. Siapa sajakah mereka? Serta apa sajakah keistimewaan yang mereka miliki, sehingga mendapat makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir. Kiai Holil Bangkalan. Kisah karomah dari Kiai Holil Bangkalan selalu menarik diulas. Kiai Holil merupakan ulama karismatik dari Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang mana beliau terkenal memiliki sejumlah karomah. Holil Bangkalan merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Kiai yang hingga kini namanya dihormati ini, beliau lahir pada tanggal 27 Januari 1820, di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kiai Holil Bangkalan merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhammadiyah. Dalam perjalanan hidupnya, Kiai Holil Bangkalan sempat belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur, yakni pada sekitar tahun 1850-an. Ketika itu, usia beliau menjelang 30 tahun. Selepas dari Ponpes Langitan, Kiai Holil Bangkalan belajar ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan, kemudian ke Ponpes Kebon Candi, serta kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri. Selanjutnya Kiai Holil Bangkalan menimba ilmu di Mekah selama belasan tahun. Saat berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Holil bekerja sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Setelah pulang ke tanah air, Kiai Holil Bangkalan terkenal sebagai ahli nahwu, fikih, thariqat, dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau kemudian mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Kiai Holil juga dikenal sebagai seorang waliullah yang dianugerahi Allah banyak karomah. Dikisahkan, dalam perjuangan dakwahnya Kiai Muhammad Holil pernah ditahan oleh penjajah Belanda. Dia dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Saat itulah terlihat karomah Kiai Holil Bangkalan, hingga membuat santri terkaget-kaget. Bahkan, kompeni Belanda dibuat pusing dengan berbagai kejadian yang tidak bisa dimengerti. Dikisahkan, saat itu seorang santri memohon agar Kiai Holil Bangkalan memimpin doa tahlil di daerah Gresik. Karena bersyukur permintaannya dikabulkan, maka santri tersebut menyembelih seekor sapi untuk sedekah. Namun santri tersebut kecewa saat pelaksanaan tahlil. Sebab, Kiai Holil Bangkalan hanya membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali, serta ditutup dengan bacaan Muhammadur Rasulullah, lalu diakhiri doa. Tahlil berlangsung sangat singkat dan padat. Karena penasaran, beberapa hari kemudian santri datang lagi menemui Kiai Holil Bangkalan. Dia kemudian mengutarakan isi hatinya. "Kiai, saya kan sudah menyembelih sapi, masa tahlil hanya 3 kali?" tanya santri tersebut. Kemudian Kiai Holil Bangkalan dengan tenang memberi jawaban. "Kamu kan masih punya 1 ekor yang lebih besar di rumah? Besok dibawa ke sini ya." Nah, keesokan harinya santri tersebut kembali lagi menghadap Mbah Holil dengan menuntun seekor sapi berukuran besar. "Besar juga ya sapi kamu, lebih besar daripada yang disembelih saat tahlilan kemarin," kata Mbah Holil sambil menepuk-nepuk sapi. Santri tersebut tersenyum dan sedikit bangga mendengar pujian tersebut. Selanjutnya di depan para santri lainnya, Mbah Holil meminta dibuatkan timbangan besar dari gluk, atau batang dari pohon kelapa, dan juga minta dibawakan secari kertas. Setelah timbangan dari pohon kelapa telah jadi, sapi milik santri ditambatkan di sisi kiri. Timbangan pun timpang, hingga berat sebelah. Namun yang membuat takjub, Mbah Holil kemudian menulis kalimat tahlil 3 kali dan kalimat Muhammadur Rasulullah,
yang sama persis saat memimpin tahlil di kediaman santri tersebut. Kertas tersebut kemudian ditaruh di timbangan sebelah kanan. Ajaibnya, timbangan jadi berat sebelah ke kanan. Sapi gemuk yang ada di sebelah kiri jadi kalah berat dengan selembar kertas yang ditulis Kiai Holil Bangkalan. Walhasil, semua orang yang menyaksikan pun terkaget-kaget. Salah satu karomahnya yang paling legendaris adalah pasukan lebah gaib yang menyerang penjajah. Dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, peran spiritual para ulama sangat besar. Syaihona Holil Bangkalan disebut-sebut ikut ambil bagian melalui jalur spiritual dalam melawan penjajahan. Dalam kisah yang beredar luas di kalangan pesantren, Mbah Holil mengirimkan ribuan lebah gaib untuk mengacaukan barisan tentara sekutu. Serangan lebah itu membuat konsentrasi musuh pecah dan mempermudah langkah para pejuang. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebut kerikil di tangan para kiai bisa berubah menjadi bom berkekuatan tinggi. Semua itu dipercaya sebagai hasil dari doa dan karomah para ulama, dengan Mbah Holil sebagai tokoh sentralnya. Meski tidak turun langsung ke medan perang, perjuangan Mbah Holil tak bisa dianggap kecil. Beliau memilih jalur pendidikan, mencetak kader-kader ulama pejuang yang kelak berperan penting dalam sejarah bangsa. Beberapa murid terkenalnya antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbuloh, Kiai Haji Maksum Lasem, dan Kiai Haji Bahar Sidogiri. Melalui mereka, Syaihona Holil Bangkalan membentuk jaringan perlawanan kultural dan spiritual terhadap penjajahan. Beliau membekali para murid dengan ilmu agama, keteguhan iman, dan semangat nasionalisme. Beliau juga menjadikan pesantren sebagai benteng perlawanan dan pusat kebangkitan umat. Hingga kini, nama Syaihona Holil Bangkalan tetap disegani dan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Sosoknya menjadi simbol ulama pejuang yang tak hanya mengandalkan ilmu, tetapi juga karomah sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama besar, dan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, serta pendiri dan pemimpin pertama NU, organisasi Islam terbesar di dunia. Lahir pada tahun 1871 di Desa Gedang Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Hashim Asy'ari berasal dari keluarga ulama yang terkenal. Beliau belajar agama Islam dari ayahnya dan meneruskan pendidikannya di berbagai pesantren terkenal di Jawa Timur. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi kunci dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bertujuan untuk melawan paham modernisasi Islam, yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama dan budaya Jawa. NU tumbuh menjadi kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia, khususnya Nahdien, terutama di kalangan pesantren, yang merupakan pusat pendidikan tradisional agama Islam. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari terus berperan sebagai seorang ulama dan tokoh spiritual yang dihormati, hingga beliau meninggal di tahun 1947. Sebagai tokoh dan ulama besar, juga karena kesolehan serta kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak mengherankan jika Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki sejumlah karomah. Sejumlah karomah tersebut diantaranya ditulis M. Abro Rosyidin dalam Tebui Rengot Online. Kiai Hashim Asy'ari memang bukanlah kiai yang faktual di bidang kesufian. Bahkan dalam beberapa literatur Kiai Hashim mengkritik praktik sufi yang berlebihan, tapi bukan berarti beliau anti dengan hal itu. Baginya semua sah-sah saja, asal tidak menyalahi syariat agama. Sebagai kiai host, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat, sholat malam, puasa, zikir, sholat sunnah, dan beramal soleh. Terdapat karomah dari beliau yang pernah dipersaksikan. Terdapat kesaksian dari Kiai Abu Bakar, salah seorang santri Kiai Hashim Asy'ari. Yang mana, para santri pernah dibuat heran dengan karomah yang dimiliki beliau. Di depan Tebui Reng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang Kediri, Jombang Surabaya, dan beberapa rute lainnya. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling terguling, hingga tebu-tebu itu berhamburan. Santri yang mengetahui hal itu, mereka berhamburan mengambil tebu tersebut. Akibatnya, para mandor Belanda datang dan memukuli mereka.
Berita itu sampai di telinga Kiai Hashim dan sang Kiai marah besar. Kiai Hashim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat menggiling memang sangat sibuk sekali pabrik. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana, Kiai Hashim tiba-tiba mengeluarkan kunyahan susur atau kinang dari mulutnya, lalu susur itu disumpelkan atau dimasukkan mesin penggilingnya. Wallahu mesin seketika berhenti dan padam. Saat itu Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari, dan pabrik tidak bisa beroperasi, hingga pabrik ini mengalami kerugian. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling pun menjadi kering. Teknisi yang ada pun tak mampu memperbaikinya, hingga akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim, dan meminta maaf. Sejak saat itu, pihak Belanda membiarkan para santri mengambil tebu secara gratis. Terlepas dari semua karomah di atas, Kiai Hashim adalah manusia biasa, namun bedanya adalah tingkatan kedekatannya dengan Allah yang berbeda dengan kita. Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Wahab lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret 1888. Beliau merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang, dengan ibu Nyai Latifah. Selama masa pembentukan NU tahun 1926, Kiai yang juga mengidentifikasi diri sebagai penerus perjuangan Pangeran Diponegoro, karena selalu mengenakan sorban yang disebutnya sebagai serban Diponegoro ini, beliau selalu tampil di depan. Menukil hidayatuna.com, kisah mengenai sorban sakti Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang Jawa Timur ini, hanya satu dari diantara banyak karomahnya. Sebagai seorang ulama yang alim, beliau memiliki banyak karomah dan keilmuan yang matang. Kisah-kisah mengenai karomah beliau dituturkan turun-menurun, salah satunya adalah kisah mengenai sorban sakti Mbah Wahab yang akan diceritakan berikut ini. Alkisah, beberapa tahun sebelum wafatnya Kiai Wahab, ada seseorang yang luar biasa bencinya kepada Kiai Haji Afandi Abdul Muin Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Abah Afandi. Pada masa itu masih banyak para jawara yang sakti dengan ilmu-ilmu hitam dan penganut setan. Terlampau bencinya mereka pada Abah Afandi, sehingga segala macam cara dilakukan oleh orang tersebut untuk mencelakakan Abah Afandi. Pernah mereka mengadang di jalan dengan senjata tajam, bahkan mengajak duel. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan dan menyelamatkan Abah Afandi, meskipun Abah Afandi bertangan kosong tanpa senjata. Akan tetapi hal tersebut justru membuat si pembenci itu semakin menjadi-jadi bencinya kepada Abah Afandi. Sering pula Abah Afandi mendapat kiriman benda-benda aneh di tengah malam, yang orang awam menyebutnya santet. Sampai akhirnya almarhum Kiai Haji Fatoni, seorang senior Abah Afandi saat di pesantren Tebu Ireng asal Penganjang Indramayu, memberitahu Abah Afandi bahwa orang tersebut sedang menyiapkan sejumlah jawara, dan setiap malam mereka melakukan ritual ilmu hitam, dengan tujuan ingin membunuh Abah Afandi. Kiai Fatoni pun menegaskan, ini saya menelusuri sendiri kebenaran berita tersebut, dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Setiap malam mereka berada di sebuah rumah tua kosong mengadakan ritual ilmu hitam untuk membunuh Anda, dan mereka sedang mencari waktu yang tepat, ujar Kiai Fatoni. Mendengar penjelasan Kiai Fatoni tersebut, Abah Afandi pun langsung meluncur sowan pada gurunya Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang saat itu Kiai Wahab selesai mengimami jamaah di Masjid Pesantren Tambak Beras. Abah Afandi pun langsung menceritakan masalahnya pada Kiai Wahab di ruang tamunya. Kiai Wahab berpesan agar Abah Afandi memperbanyak membaca Hizib Nasor, yang memang sudah lama diijazahkan Kiai Wahab pada muridnya dari Indramayu tersebut. Kiai Wahab lantas melepaskan sorban yang melilit di kepalanya, seraya berdoa sebentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Kiai Wahab menggosok-gosokkan sorban yang biasa melingkar di kepala beliau tersebut ke wajah Abah Afandi muda, seraya berkata, "Sudah Afandi, mulai sekarang orang tersebut tidak akan lagi mengganggumu." Pulang dari sowan Kiai Wahab di tengah jalan Abah Afandi dihadang oleh orang tidak dikenal, dan Abah Afandi pun ekstra hati-hati, karena gelagat orang tersebut tampak mencurigakan. Namun yang terjadi orang tersebut justru bersimpuh dan minta maaf pada Abah Afandi. Abah Afandi pun terheran-heran karena memang tidak kenal dengannya. "Saya ketuanya jawara dari Kalimantan yang dibayar oleh si Fulan. Dia membayarku dan teman-temanku untuk membunuhmu. Semula saya dan teman-teman sudah siap dan bertekad akan membunuhmu. Namun tiba-tiba hari ini saya dan teman-teman merasakan takut yang luar biasa,
Terus terang saya tidak berani mengganggumu, dan teman-teman saya pun sudah pulang ke daerahnya, tutur jawara tersebut. Dan saya ini juga disuruh mewakili orang yang membencimu untuk meminta maaf, tambah sang jawara tersebut. Menyaksikan hal itu Abah Afandi pun berkata, "Lia sudah, saya maafkan, bilang pada yang menyuruhmu, jangan mengganggu saya lagi." Abah Afandi pun meninggalkan orang itu sambil bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bergumam, "Alhamdulillah doa Kiai Wahab memang mustajab, dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikian secuil kisah mengenai sorban sakti Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Bisri Syansuri. Kiai Bisri Syansurin Jombang adalah salah satu ulama penting bagi lahirnya NU. Sejak dari Nahdlatul Wathon, Taswirul Afkar, dan Nahdlatul Tujjar, Kiai Bisri sudah aktif menemani perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Setelah wafatnya Kiai Wahab tahun 1971, Kiai Bisri langsung didapuk para ulama sebagai Rais Am NU. Saat itu, posisi Kiai Bisri adalah Wakil Rais Am, bahkan dalam Muktamar tahun 1964 dan Muktamar tahun 1971, Kiai Bisri sebenarnya dikehendaki sebagai Rais Am, tetapi beliau selalu tidak bersedia selagi Kiai Wahab masih hidup. Itulah akhlak Kiai Bisri yang luar biasa, hampir sama dengan Kiai Wahab yang tidak mau menyandang gelar Rais Akbar, seperti gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Bisri menjadi Rais Am selama 9 tahun, mulai tahun 1971 sampai 1980. Kemudian pada tahun 1980 Kiai Bisri wafat. Menjadi Rais Am NU bukanlah sembarangan. Para kiai menyebutnya Sohibul Makom, sosok yang memang paling tepat mendudukinya. Tidak mudah memimpin para kiai, mulai tingkat pusat sampai tingkat ranting. Rais Am selalu diduduki oleh mereka yang sudah dipilih Allah sebagai kekasihnya. Tidak banyak kisah terkait karomah Kiai Bisri, karena beliau memang dikenal sosok pecinta fikih sepanjang hayat. Kiai Bisri tidak begitu suka dengan hal-hal terkait keramat. Beliau sosok yang teguh pendirian, tegas bersikap, dan selalu teguh menjaga NKRI. Tetapi di balik sosok beliau yang tegas, terpancar jiwa kewalian yang jarang diketahui orang. Sosok kewalian itu sebenarnya mengalir dari leluhurnya, yakni Syekh Mutamakin Kajen, sosok wali masyhur dari Pati Jawa Tengah, leluhur para kiai pesantren di desa Kajen. Terkait sosok Kiai Bisri, Miftahul Arif, pengajar di MA unggulan Wahab Hasbullah Tambak Beras, ia menjelaskan kisah dari gurunya yang terpercaya, tentang kisah yang dialami seorang sahabat karibnya. Seperti biasa, makam Kiai Bisri yang juga di area Masjid Pesantren Denanyar selalu dijadikan tempat mengaji para santri. Pada waktu itu, jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Seperti biasa, banyak santri membaca Al-Quran di seputar makam pada bulan Ramadan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melihat ada sesosok orang yang memancarkan cahaya, yang mana sosok itu berdiri di atas makam. Tidak diketahui secara pasti dari mana ia datang. Teman saya yang melihat sosok tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak seorang pun di sekitarnya yang mengarahkan pandangan matanya pada sosok tersebut. Kepala mereka tetap menunduk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di tangan mereka. Rupanya hanya dia yang melihat sosok bercahaya itu. Spontan ia bangkit dari tempat duduknya, lalu meraih tangan kanan sosok tersebut, dan menciumnya. Belum sempat melihat wajahnya, sejurus kemudian sosok itu hilang entah kemana. Beberapa tahun berikutnya, teman saya ini berkesempatan menimba ilmu di Beirut, Lebanon. Ia mendapatkan kesempatan emas belajar ilmu agama pada seorang ulama besar abad ini, seorang pakar hadis dan berbagai disiplin ilmu yang lain, seorang wali yang sangat masyhur karomah-karomahnya, yakni Syekh Abdullah Al-Harari, yang wafat pada 2 Ramadan 1429 Hijriah. Ketika teringat kejadian aneh di makam Mbah Bisri, ia langsung tanya kepada Syekh Abdullah. Setelah mendengar kesaksian tersebut, beliau kemudian menjawab, sosok yang bercahaya itu adalah wali, maksudnya Mbah Bisri, yang mana beliau sedang keluar dari dalam makamnya. Karena mendengar cerita tersebut, beberapa murid Syekh Abdullah Al-Harari ketika berada di Jawa Timur menyempatkan diri untuk berziarah ke makam beliau dan berdoa di sana. Kesaksian ini ditulis oleh gurunya Miftahul Arif, gurunya yang memang sudah terpercaya. Itulah karomah seorang Kiai Bisri Syansuri.
Sepanjang memimpin NU, yakni pada tahun 1971 hingga 1980, Kiai Bisri betul-betul menjadikan fikih sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Kewalian Kiai Bisri memang tidak masyhur, tetapi jejak perjuangannya sungguh luar biasa, apalagi melihat pesantren yang didirikannya, pesantren Denanyar, yang terpancar cahaya peradaban menerangi masa depan bangsa ini. Kiai Hasan Genggong. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, sang pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong Keraksan Probolinggo, beliau dikenal sebagai ulama yang waro dan penuh karomah. Kisah-kisah hidupnya dipenuhi dengan ketulusan dan kasih sayang kepada sesamanya. Kecintaannya kepada ilmu dan habaib sangat besar, sehingga siapa saja habaib yang datang kepadanya, walaupun tidak mengaku, tetap saja bisa dikenalinya. Siapakah sejatinya Kiai Hasan Genggong itu? Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun, lalu dipeluknya Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan, hingga air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Ya Habib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan adalah wali kutub pada zamannya. Wali kutub merupakan waliullah di tingkat tertinggi yang jumlahnya hanya ada satu di setiap generasinya. Selain sebagai wali kutub, Kiai Hasan juga disebut dengan wali min ahli dar, yaitu wali yang ketika disebut namanya, maka dengan izin Allah wali tersebut hadir. Ada banyak karomah Kiai Hasan selama hidupnya, salah satunya yaitu menolong orang yang tenggelam di laut, sedangkan posisi beliau sedang mengajar di masjid. Saat itu adalah hari Jumat, tepat setelah sholat Jumat, Kiai Hasan mengajar ngaji di masjid. Kemudian di tengah-tengah menyampaikan pengajian, tiba-tiba beliau mengatakan innalillah, innalillah, sembari mengangkat tangannya ke atas, dan ternyata sarungnya basah. Spontan para hadirin terheran-heran, akan tetapi mereka tidak berani untuk bertanya langsung kepada Kiai Hasan. Kemudian di hari Jumat berikutnya, ada 5 orang tamu datang dari Pulau Bawean dengan pakaian yang lusuh, dan mereka mencari rumah Kiai Hasan Genggong. Salah seorang dari kelima orang tersebut bercerita jika mereka dari Pulau Bawean. Jumat yang lalu ia menaiki sebuah perahu. Dan di tengah laut ada ombak dan angin yang besar, sehingga perahunya tenggelam, dan ia tidak berdaya, karena perahu sudah tidak ada. Akhirnya datanglah orang tua yang berjalan di atas air sambil mengatakan innalillah, innalillah, sambil menolong dari tengah laut untuk dibawa ke pinggir. Sebelum ia pingsan, sempat bertanya kepada orang tua yang menolong, "Siapa kamu?" Lalu orang tua itu menjawab, "Aku adalah Kiai Hasan Genggong." Kemudian saya mencari di mana Genggong itu dan akhirnya saya menemukannya, jelasnya. Tak lama kemudian Kiai Hasan keluar dan sontak kelima orang itu mengatakan, "Nah, ini adalah orang yang menolong saya," ujarnya. Padahal Jumat lalu Kiai Hasan sedang mengaji, sementara tangannya ke atas sambil mengatakan innalillah, innalillah. Itulah salah satu karomah yang dimiliki oleh Kiai Hasan Genggong, dan masih banyak karomah-karomah lainnya yang belum disebutkan. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rahatul Mustafa," atau wangi Nabi Muhammad. Padahal, cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong, adalah cerita yang datangnya dari seorang tamu, yang mana ia menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma, ceritanya, tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau supir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" "Sopir saya tidur Kiai," jawab si tamu. "Di mana tidurnya?" tanya Kiai Hasan. "Supir saya tidur di mobil Kiai," jawab si tamu. "Saya mau dekati sopir itu, boleh saya minta izin?" pinta Kiai Hasan.
Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong lalu mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget, karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain, tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah seorang Habib, beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ikatan batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sang penyusun Maulid Simtud Duror. Diceritakan, ketika zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Seiwun, sang pengarang Maulid Simtud Duror, ada seorang aulia Allah bernama Habib Abdul Qadir bin Qutban Assegaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, dan para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemarannya bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa, Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, dan tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan, "Ya Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Seiwun, sang pengarang Simtud Duror?" Ketika ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Al-Habsyi Seiwun? Sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Al-Habsyi Seiwun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, "Habib Ali Al-Habsyi Seiwun itu kulitnya seperti ini, wajahnya begini, kalau duduk seperti ini, jalannya seperti ini, di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini, di depannya ada masjid bernama Masjid Riyad," ucap Kiai Hasan sambil menyebutkan segala hal tentang Habib Ali. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban. Takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail, seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi, dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Seiwun Hadramaut Yaman. Padahal, Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian, Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Seiwun, untuk bertemu dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi di Seiwun. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Habsyi, dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Al?" Habib Abdul Qadir lalu teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong, dan beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata, "Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini, wajahnya seperti ini, duduknya begini, jalannya seperti ini, dan di rumahnya begini," ucap beliau sambil menjelaskan secara detail. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Seiwun tentang Kiai Hasan, seolah-olah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal, diketahui Habib Ali Seiwun tidak pernah ke Indonesia. Karena itulah, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Goni, atau biasa disapa Abah Guru Sekumpul, beliau sampai berkata, "Jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uzlah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancurlah Indonesia, sebab banyak maksiat. Cuma yang uzlah itulah yang jadi tongkat-tongkat ke langit." Kiai Hasan Genggong meninggal dunia dalam usia 108 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridau beliau, dan mengumpulkannya bersama Rasulullah dan para nabi di surganya yang tertinggi. Amin. Kiai Thohir Bungkuk. Sang pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau diketahui memiliki sejumlah guru. Barangkali Mbah Holil Bangkalan adalah guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang paling terkenal. Padahal, di luar itu masih ada guru-guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga sangat alim dan dikenal sebagai wali. Salah satunya adalah Mbah Thohir Bungkuk. Menurut sejarah, Mbah Thohir Bungkuk merupakan menantu Mbah Hamimuddin, seorang prajurit pangeran Diponegoro yang lari ke Jawa Timur pasca Perang Jawa yang kemudian membabat alas di daerah Bungkuk, Singosari.
Sedangkan Mbah Thohir Bungkuk sendiri berasal dari Bangil, Pasuruan dan masih memiliki teras Sunan Ampel. Awal penyebutan istilah bungkuk terjadi ketika Mbah Hamimuddin mengajarkan Islam di sini. Cara bersembahyang beliau yang membungkuk, kemudian menyebar ke masyarakat sekitar. Cara bersembahyang yang demikian itu tentu saja aneh bagi masyarakat sekitar, yang kala itu banyak menganut agama Hindu. Akhirnya pesantren ini terkenal dengan sebutan Pondok Bungkuk hingga saat ini. Bahkan nama jalan menuju ke pesantren pun dinamai Jalan Bungkuk. Seorang wali tentu memiliki guru yang tak kalah keramat. Sang wali, Mbah Hashim, beliau berguru kepada Mbah Thohir Bungkuk yang diyakini juga seorang wali. Lazimnya seorang waliullah, Mbah Thohir Bungkuk memiliki berbagai karomah, yang kisahnya masih populer di kalangan pesantren dan masyarakat. Berikut ini adalah karomah Mbah Thohir Bungkuk, mengutip sumber yang sama. Bersumber dari tebuireng.co, sepeninggal Mbah Hamimuddin, Mbah Thohir berubah peran menjadi pengasuh atau pemimpin pesantren yang karismatik dan disegani banyak pihak, termasuk Belanda. Perkembangan pesantren semakin pesat dan terkenal, sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Mbah Thohir terkenal cukup selektif dalam menerima calon santri yang akan belajar di pondok pesantren Bungkuk. Mbah Thohir memilih sendiri santrinya. Beliau meminta calon santrinya agar istikharah, sama seperti yang dilakukan juga oleh beliau. Hasil istikharah inilah yang akan menentukan diterima atau tidak untuk belajar di Bungkuk. Tentu saja ini menjadi daya tarik khusus bagi para calon santrinya. Dikisahkan oleh Kiai Haji Munsif, cucu Mbah Thohir, konon saat Mbah Hamimuddin mencarikan jodoh untuk putri bungsunya yang sudah balik. Beliau lalu meminta salah satu menantunya, Abdullah, untuk tirakat selama 40 hari, agar beliau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ritual khusus di sebelah kanan bagian tiang masjid, di sisi timur laut. Tirakat ini berupa puasa 40 hari ini berhasil. Dan bayangan harimau yang tampak pada istikharah Abdullah ternyata bukan sekadar bunga tidur. Abdullah menyampaikan kepada Mbah Hamimuddin, bahwa dirinya melihat seekor harimau yang berjalan dari arah utara, lalu Mbah Hamimuddin memerintahkan Abdullah untuk mencarinya sampai ketemu. Abdullah bergegas ke utara, dengan menaiki kereta api. Sesampainya di stasiun Bangil, Abdullah dihampiri seorang pemuda yang sedang membawa kitab. Mereka bersalaman, lalu berbincang-bincang, seolah sudah kenal lama. Padahal baru pertama ketemu. Pemuda itu berkata, "Saya Thohir." "Mau kemana?" tanya Abdullah. "Mau ke Singosari," jawabnya singkat, yang lalu keduanya pergi ke Singosari. Rupanya, keduanya telah berinteraksi sebelumnya melalui telepati. Keduanya ingin bertemu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka pun bertemu juga. Sesampainya di Bungkuk, Thohir muda hanya mengelilingi Bungkuk dan berkata, "Saya sudah cocok." Lalu dia langsung kembali ke Pasuruan, tanpa menemui Mbah Hamimuddin sama sekali. Memang hal itu terasa agak unik. Tidak lama kemudian, Thohir muda kembali lagi ke Singosari, menemui Abdullah. Baru kemudian Abdullah mengantarnya menemui Mbah Hamimuddin, dan Abdullah memperkenalkan Thohir muda kepada mertuanya. Singkat cerita, akhirnya Thohir muda menikah dengan putri Mbah Hamimuddin yang bernama Siti Hindun Murtosiah. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai anak, yaitu Fatma, Nawawi, Ummu Kulsum, Halimah, Zainab, dan Nahrawi. Sejak Masjid At-Thohiriyah di Bungkuk berdiri, ada 4 pilar tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati, yang masih utuh hingga sekarang. Tapi kondisi masjid sekarang sudah sangat bagus, tidak seperti awalnya, hal ini karena mengalami 3 kali pemugaran. Menurut cerita dari mulut ke mulut, di masjid inilah Mbah Thohir bisa melihat Ka'bah. Barangkali saja dulu ini terjadi untuk menepis keraguan warga tentang arah kiblat, apakah arahnya sudah benar-benar menghadap ke Ka'bah. Inilah kisah yang jamak diketahui para santri dan warga masyarakat sekitar hingga sekarang. Kisah ini mirip dengan kisah Mbah Bolong yang ada di Kompleks Makam Sunan Ampel, Surabaya. Suatu ketika, hama wareng menyerang tanaman padi warga sekitar. Mbah Thohir pun tergerak untuk turun membantu, tapi yang dilakukan beliau tak seperti umumnya warga. Beliau berjalan mengelilingi sawah, sambil mengajak padi-padi yang terserang hama itu untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagal panen pun terhindarkan. Kisah karomah Mbah Thohir yang juga di luar nalar manusia. Kisah ini diutarakan oleh salah satu alumni Pondok Bungkuk, bahwa dirinya pernah memperoleh cerita tentang karomah Mbah Thohir. Pada suatu ketika, ada santri utusan dari Syaihona Holil Bangkalan yang berkunjung ke Bungkuk. Santri itu membawa pesan penting. Mbah Thohir memberinya sepotong ruas bambu, tapi syaratnya tidak boleh dibuka di perjalanan. Santri utusan dari Bangkalan Madura itu lalu bergegas pulang, namun di perjalanan dirinya penasaran. Singkat cerita, santri ini agak membeling, dia membuka bumbung dari bambu itu. Betapa kagetnya, seketika dari dalam bumbung itu keluar sapi. Dirinya pun menceritakan hal tersebut ke banyak orang, dan akhirnya cerita tersebut menyebar sampai sekarang. Entah benar atau tidak kisah ini, yang pasti layak menjadi renungan bahwa apapun itu pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi karomah-karomah Mbah Thohir Bungkuk yang lain, termasuk yang masyhur tentang suasana antusias masyarakat saat menyaksikan Mbah Thohir berangkat haji. Masyarakat sekitar Singosari, bahkan hingga sepanjang perjalanan beliau sampai Surabaya berjejal memenuhi jalan. Mereka ingin sekali menyaksikan langsung keberangkatan Mbah Thohir pergi haji. Pergi haji kala itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi keberangkatan itu mengundang antusias warga, dan membuat Belanda kalang kabut tak bisa mengatur warga yang berjubel. Terlepas dari semua itu, siapa yang menggerakkan hati semua orang untuk hadir? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim termasuk sebagai kiai sepuh, dan gurunya para kiai di Nusantara. Tak hanya itu, Kiai Abdul Karim juga dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Kiai Haji Abdul Karim adalah salah satu murid dari Kiai Holil Bangkalan. Selain itu, Kiai Abdul Karim juga menimba ilmu di berbagai pondok pesantren di Jawa. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo atau Mbah Manaf, beliau adalah di antara guru para ulama Nusantara. Bahkan, saat ini lebih dari 29.000 santri belajar di pesantren Lirboyo yang beliau dirikan, dan hal ini tentu tidak lepas dari karomah beliau. Beliau termasuk kiai sepuh yang unik, dengan dihiasi beberapa karomah dan keunikan. Berikut ini kami sampaikan beberapa karomah dan keunikan Kiai Haji Abdul Karim. Kisah ini diriwayatkan oleh Kiai Haji Hafid Abdullah, cucu Kiai Haji Abdul Karim, tepatnya saat haul Kiai Haji Abdul Karim di bulan Ramadan. Ketika masih anak-anak, Kiai Hafid pernah diajak sang kakek ke pondok mendiang gurunya, yakni Kiai Haji Holil Bangkalan Madura. Menjelang maghrib beliau pamit keluar pondok, untuk segera pulang ke Lirboyo Kediri. Beliau menyempatkan diri sholat maghrib berjamaah di sana, kemudian turun dari masjid, dan langsung pulang menuju Lirboyo. Bersama sang cucu kondisi sudah mulai gelap, dan beliau tidak bisa mengenali lingkungan sekitar perjalanan. Namun tiba-tiba mereka tersadar sudah berada di belakang rumah kakek, tepatnya di pohon asam besar di Lirboyo. Sang kakek lalu berpesan, kejadian ini jangan diceritakan sepanjang dia masih hidup. Ternyata waktu pun belum masuk untuk sholat Isya, dan kemudian Kiai Haji Abdul Karim sempat menjadi imam sholat Isya di Masjid Lirboyo. Hari-hari beliau tidak pernah lepas dari mengaji. Setiap hari ratusan santri bersimpuh di hadapan beliau, guna memaknai kitab yang beliau baca. Karena kediaman beliau yang kecil, tentu saja tidak bisa menampung jumlah santri yang begitu banyak. Tak jarang santri yang tidak kebagian tempat berada di luar Bangkan, dan ada yang cukup jauh jaraknya. Ini sungguh ajaib, sebab suara beliau yang pelan itu justru lebih jelas didengar dari kejauhan. Karomah beliau ini seperti yang dimiliki oleh Mbah Mangli, yakni suaranya ceramahnya mampu terdengar hingga jauh, walau tanpa menggunakan pengeras suara. Kiai Haji Abdul Karim mempunyai kelebihan mampu mengetahui jika ada santrinya keluar malam. Jika ada santri yang keluar dan tidak diketahui oleh pengurus pesantren, maka Kiai Haji Abdul Karim yang tahu akan hal itu kemudian menulis pada satu lembar kertas yang isinya, "Saya tidak suka santri yang suka keluar." Tulisnya dalam bahasa Jawa lalu tulisan itu beliau tempelkan di bawah beduk, dan pada pagi harinya santri yang suka keluar malam itu tidur di bawah beduk, hingga ia membaca tulisan itu. Sadar dengan kesalahannya, santri itu kemudian tidak sering keluar malam lagi. Sungguh luar biasa,
Kiai Haji Abdul Karim seolah-olah tahu bahwa anak itu akan tidur di bawah beduk. Kiai Haji Abdul Karim beserta dua sahabat karibnya, yaitu Kiai Haji Maruf Kedunglo dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul, mereka hendak mendatangi pernikahan. Tiga kiai tersebut saat itu mengendarai dokar, dengan dikawal Kiai Sodik dengan sepeda. Ketika sampai di desa Kaliombo, sebelah selatan Masjid Jami Alun-Alun Kediri, tiba-tiba ada truk kecepatan tinggi memepet dan menyalip dokar itu. Maka sontak tiga kiai tersebut terkejut, sehingga dokar tersebut tertabrak. Belum lama berselang, anehnya truk yang menyalip itu oleng karena rodanya terlepas. Kiai Mahrus Ali. Sosok besar di balik pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Mahrus Ali, beliau tak asing lagi bagi umat Islam, terutama di kalangan pesantren. Ulama kelahiran Cirebon tahun 1906 ini, merupakan sosok karismatik yang banyak meninggalkan kisah luar biasa. Sebagai generasi kedua penerus pondok pesantren Lirboyo, bersama Kiai Marzuki Dahlan, kepemimpinan mereka membawa pesantren ini ke masa kejayaan. Tak terhitung santri dari berbagai penjuru negeri yang berguru di Lirboyo. Salah satu kisah yang paling dikenang adalah peristiwa pada musim haji tahun 1974. Yang mana, peristiwa ini menunjukkan salah satu karomah Kiai Mahrus Ali yang mengundang decak kagum. Pada tahun tersebut, Kiai Mahrus Ali, Nyai Zainab, dan putranya, Gus Imam Yahya Mahrus, mereka tengah melaksanakan ibadah haji. Mereka dijadwalkan menaiki pesawat yang sama dengan jemaah asal Kabupaten Blitar. Namun, beberapa saat sebelum pesawat lepas landas, Kiai Mahrus tiba-tiba meminta keluarganya turun dari pesawat. "Ayo turun, ikut penerbangan belakang saja, pesawat ini bau mayat," ujar Kiai Mahrus. Mereka pun berganti penerbangan, dan selamat dari musibah tersebut. Diketahui, pesawat tersebut akhirnya mengalami kecelakaan tragis di Kolombo, Sri Lanka, dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Kisah serupa juga pernah terjadi di Kediri. Suatu ketika, mobil yang ditumpangi Kiai Mahrus bersama sopirnya tercebur ke Sungai Bengawan Solo. Mobil tersebut tenggelam cukup lama, hingga harus ditarik menggunakan mobil derek. Namun saat pintu mobil dibuka, Kiai Mahrus terlihat santai sedang merokok tanpa basah sedikit pun. Ada pula cerita unik mengenai salah seorang santri beliau. Santri ini meskipun sudah lama boyong, ia tiba-tiba diminta datang ke Lirboyo. Sebelum berangkat, Kiai Mahrus memerintahkannya untuk berwudu. Ternyata, di perjalanan terjadilah kecelakaan yang menimpanya. Berkat menjaga wudu, santri tersebut selamat tanpa cedera. Begitu juga seorang perempuan tua yang duduk di depannya. Kisah lain yang tak kalah menarik, adalah ketika peresmian Gedung Institut Agama Islam Tribakti di Kediri. Saat acara berlangsung, hujan deras mengguyur. Namun saat itu Kiai Mahrus meminta semua santri berdoa bersama, agar hujan berhenti. Ajaibnya doa tersebut langsung dikabulkan, dan hujan berhenti selama acara berlangsung, dan kembali turun setelah peresmian selesai. Santri Lirboyo sering membicarakan keajaiban seperti ini. Salah seorang santri senior, Kiai Halimi, ia mengungkapkan bahwa peristiwa seperti itu bukan hal baru bagi Kiai Mahrus. Itu sudah sering terjadi, ujarnya. Tak hanya mampu mempengaruhi alam, Kiai Mahrus juga dikenal mampu membaca hati santri. Kiai Fatoni Shihabuddin, salah satu santrinya, ia pernah mencoba mengintip kitab yang sedang dibaca Kiai Mahrus. Saat itu, Kiai Mahrus tiba-tiba menegurnya tanpa melihat, dan ucapan tersebut meninggalkan kesan yang mendalam bagi Fatoni muda. Sebagai ulama besar, Kiai Mahrus Ali tak hanya dihormati karena kealimannya, tetapi juga karomahnya yang sering menjadi perbincangan. Kisah-kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi santri dan masyarakat umum, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kiai Marzuki Dahlan. Mbah Marzuki Dahlan merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, yang juga dikenal memiliki banyak karomah. Selain karomah, Mbah Marzuki Dahlan juga merupakan figur yang dikenal dengan sikap tawadunya. Saking tawadunya, para sahabatnya,
Bahkan para santrinya juga sempat meragukan kealimannya. Bahkan Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo juga dianggap kurang mumpuni dalam membacakan kitab-kitab kuning oleh kawan-kawannya. Ternyata Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo bukan sembarangan kiai, karena beliau mempunyai banyak kelebihan atau karomah sejak masih nyantri kepada Mbah Kiai Abdul Karim atau Mbah Manap. Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo sudah terlihat kelebihan atau karomah yang dimilikinya dibandingkan para santri lainnya. Salah satu karomah Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo, yakni beliau mampu mendeteksi posisi Nabi Khidir layaknya para wali Allah lainnya. Istilah wali Allah tidak lebih adalah seorang hamba yang soleh, yang hanya takut kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah karena ia telah menjadi kekasih Allah. Konon, Nabi Khidir pernah bertamu kepada Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo. Dikisahkan oleh Kiai Solihun, pengasuh pondok pesantren Nurul Hasan Geger Tegalrejo, beliau bercerita bahwa pada suatu hari Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo kedatangan seorang tamu. Tidak seperti pada hari-hari biasanya, di mana tamu yang sowan biasanya adalah kiai atau santri berpakaian rapi, tapi beliau saat itu terlihat memang lain daripada yang lain. Dia bermata sipit seperti orang keturunan Tionghoa, dan memakai celana pendek. Pada saat yang bersamaan, Mbah Mahrus memperhatikan tamu yang datang ini dari kejauhan, dan tanpa disangka ternyata Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo menyambut tamu ini dengan penuh hormat, mencium tangannya, dan melayani tamu tersebut secara istimewa. Karena terkejut dan heran dengan sikap Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo terhadap tamunya itu, maka setelah tamu tersebut pamitan, Mbah Mahrus bergegas menemui Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo, dan bertanya kepadanya, siapakah tamu beliau tadi, dan mengapa Mbah Kiai menyambut dengan penuh hormat, mencium tangan, dan melayaninya dengan hikmat? Tanya Mbah Mahrus. Itu tadi adalah Nabi Khidir, yang memberitahuku bahwa 40 hari lagi aku akan mati, jawab Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo. Dan memang benar, Mbah Mahrus menghitung tepat 40 hari setelah kedatangan tamu tersebut, Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah yang lain juga terdapat kesaksian mengenai karomah dari Kiai Haji Marzuki Dahlan. Kisah ini dialami oleh Gus Imam, putra Kiai Mahrus Ali, atau yang dikenal sebagai Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, dalam sebuah perjalanan Gus Imam menaiki bus. Saat itu, Gus Imam memilih duduk di bagian atas bis, karena ia ingin menikmati suasana perjalanan dari atas. Namun di tengah perjalanan supir bis berhenti mendadak, lantaran menghindari kendaraan yang lain. Akhirnya para penumpang yang berada di atas terjatuh, namun anehnya Gus Imam tak merasakan sakit. Menurut kesaksiannya, saat jatuh tubuhnya langsung ditangkap oleh Kiai Marzuki, padahal pada tahun itu beliau tidak berangkat haji. Kiai Zainuddin Nganjuk. Mbah Kiai Zainuddin adalah ulama besar Nusantara yang paling tidak terekspose, bila dibanding dengan ulama-ulama seangkatannya, semisal Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Soleh Darat guru beliau, Syekh Holil Bangkalan, Kiai Haji Dimyati Termas Pacitan, dan Syekh Asnawi Kudus. Ketika dulu para santri masih menggunakan sistem rihlah atau kelana, maka Mbah Kiai Zainuddin adalah salah satu ulama wajib yang dituju para santri pada zaman itu, dalam rangka menyempurnakan keilmuan para santri. Dari segi usia memang beliau paling muda dengan teman seangkatannya, namun beliau yang paling akhir meninggal dunia. Menurut keterangan salah satu santrinya, beliau wafat pada tahun 1954. Beliau menempati sebuah pondok tua, yaitu di Mojosari Loceret Nganjuk. Mungkin karena secara geografis berada di kaki Gunung Wilis, maka beliau tidak banyak diekspos dibanding sahabat-sahabatnya, karena memang dalam sejarahnya beliau cenderung bergerak dalam keilmuan tasawuf. Pada suatu hari, seperti biasanya pesantren di bulan Syaban selalu mengadakan imtihan atau selamatan di akhir tahun. Pada waktu itu beliau bersama-sama pengurus pondok dan tokoh-tokoh kampung Mojosari, berkumpul mengadakan musyawarah untuk gawe besar ini. Disepakati perayaan dilakukan semeriah mungkin, dan dilakukan beberapa hari, baik melibatkan pondok maupun masyarakat Mojosari. Akhirnya ada sebagian masyarakat yang mengusulkan diadakan kesenian rakyat yaitu jaranan, dan beliau Mbah Kiai Zainuddin mengiyakan dengan syarat dilakukan di awal, dan di luar pondok. Maka bersemangatlah masyarakat Mojosari, dan saat itu masyarakat Mojosari 90% masih abangan, dan terkenal sebagai tempatnya maksiat.
Berhari-hari masyarakat Mojosari dan Pondok dalam suasana gembira, dan rupanya hal ini terdengar sampai jauh di luar Nganjuk. Terbukti para kiai menyikapi insiden tersebut karena melihat bahwa Mbah Kiai Zainuddin adalah salah satu tokoh ulama yang paling disegani. Mereka para kiai takut hal ini akan berdampak pada masyarakat santri pada waktu itu. Akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, dan para kiai lain, mereka bermusyawarah melakukan sikap, dan meminta pada Mbah Kiai Zainuddin untuk bersikap tegas dengan adanya jaranan masuk dalam kegiatan imtihan. Mereka para kiai akhirnya tidak menuai kesepakatan, siapa yang harus sowan menghadap kepada Mbah Kiai Zainuddin. Mereka tidak ada yang berani menghadap, mengingat mereka semua adalah murid dan santri beliau. Karena semua kiai tersebut tidak berani menghadap, akhirnya disepakati dengan memakai mediator surat pernyataan, dan ditandatangani oleh bersama. Setelah selesai rapat musyawarah pernyataan sikap, para kiai pulang ke rumah masing-masing, dan tempat musyawarah waktu itu dilaksanakan di Tebu Ireng. Saat Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari istirahat, di dalam istirahat itu beliau diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diingatkan lewat mimpi, di mana dalam mimpi itu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama seluruh Nusantara mengadakan sholat jamaah, dan ternyata dalam sholat jamaah para ulama itu yang menjadi imam adalah Mbah Kiai Zainuddin. Sedangkan beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari berada pada barisan shaf nomor 7. Setelah terbangun, surat yang tadi sudah jadi dengan tanda tangan yang lengkap dan tinggal dikirim, akhirnya tidak jadi disampaikan kepada Mbah Kiai Zainuddin. Lantas Kiai Haji Hashim Asy'ari mengabari perihal mimpinya tersebut kepada para kiai yang ikut menandatangani surat pernyataan di atas. Mereka semua akhirnya sepakat, bahwa itu bukan wilayah mereka, dan mereka tidak ikut campur urusan sang guru. Berkat karomah yang dimiliki Mbah Kiai Zainuddin tersebut, terbukti sekarang masyarakat Mojosari Nganjuk yang tadinya 90 angan, kini menjadi 99% Islam dan taat.